Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PPS Pilihan Purto Sehat. Apakah kita sudah siap akan dibawa ke target terdekat di harga berapakah? Ingat, ikuti terus video ini sampai usai. Baik, sebelum kita melihat lebih jauh atau memprediksi kira-kira potensi Inet ada di harga berapa, selanjutnya kita tengok sebentar saja di IHSG saat ini. IHSG saat ini masih bergejolak, ya, sangat volatil, ya. Kebetulan ini saya menyampaikan di saat baru saja pembukaan sesi kedua hari Kamis tanggal 19 Februari, ya. Ini baru saja pembukaan di sesi kedua hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Kita lihat IHSG posisinya sedikit terkoreksi 0,15%, ya. Ini kelihatan sekali, ya, terkoreksi. Walaupun tadi pagi sempat gap up dari posisi kemarin, yaitu di 8.310, di indeks 8.310. Kemudian pagi hari tadi langsung gap up pada saat pembukaan di 8.357. Namun kemudian menjelang selesainya sesi 1 koreksi sedikit, dan sekarang di saat sudah baru saja pembukaan di sesi kedua masih terkoreksi minus 0,18, 15, 14. Jadi gerak-gerak terus ini. Mudah-mudahan nanti pada saat penutupan di sesi kedua di hari Kamis ini ditutup menghijau untuk indeks harga saham gabungan, ya. Menghijau artinya lebih tinggi dari harga pembukaan saat tadi pagi, mudah-mudahan. Namun demikian, kita pun juga memahami mengapa sedikit tertahan, ya, atas kenaikan dari IHSG ini, karena sepertinya ada resisten, ya. Resistennya yaitu ada di posisi moving average, ya, moving average di moving average 100 ini kebetulan, ya, yang kebetulan di moving average 100 dan kebetulan bersinggungan dengan moving average 20, ya. Jadi ini nampaknya menjadi resistance dari IHSG, ya, sehingga dia cukup berat untuk melintas atau membreakout. Mudah-mudahan nanti paling tidak di saat penutupan sesi kedua dia bisa plus atau tidak terkoreksi seperti saat ini yang posisinya sekarang minus 0,20%. Baik, kita lihat, ya, kita lihat posisi Inet saat ini seperti apa, ya, posisi Inet, dimana saat ini masih dalam posisi sedang baru saja, ya, pembukaan sesi kedua, ya. Nah, ini posisi Inet saat ini memang juga sama dengan posisi IHSG, yaitu terkoreksi, ya. Pada posisi di bid 422 dan di over di 424, ya, terkoreksi 1,39, ya, 1,39%, ya, dengan average-nya di 427. Kalau melihat average-nya, maka sepertinya average ini aja di atas dari posisi saat ini, ya, posisi saat ini. Jadi sebetulnya secara in out ini bisa dikatakan cukup ideal kalau kita, atau cukup baik kalau kita mau ambil posisi, ya, karena posisi bid over, ya, saat ini ada di posisi average price-nya, ya. Sementara kalau kita lihat di trade book-nya pada posisi saat ini juga posisi nilai transaksi terbesar itu tercatat di harga 428. Itu artinya juga di atas dari posisi bid over saat ini, yaitu di nilai transaksi 29 miliar
dari total transaksi sampai dengan detik ini yaitu di 156,9 miliar. Itu ya. Jadi ini kalau mau ambil posisi mungkin cukup ideal ya, paling tidak ada di bawah dari harga average dan juga di bawah dari harga di mana nilai transaksi itu tertinggi. Kemudian kita sedikit menengok ke arah samping kanan ya, memang terlihat banyak hijau-hijaunya ya di posisi inflow dari foreign investor ya. Bahkan kemarin pun terjadi net buy ya, tanggal 13 pun juga net buy, tanggal 13 net buy, tanggal 18 juga net buy ya. Kemudian saat ini tanggal 19 kita belum bisa tahu, baru nanti kita kira jam 6 sore atau setengah 6 sore ya, kita baru tahu termasuk brokernya ya. Tapi dari kenampakan ini terlihat bahwa Inet, sinergi inti andalan Prima Tbk itu cukup mulai diminati ya dari investor asing ya. Investor asing artinya apa? Artinya kita punya harapan di mana Inet punya potensi untuk lanjut bullish ya, lanjut bullish. Namun kira-kira target terdekatnya berapa, dan juga kita kalau toh berbalik arah kita harus mengantisipasi pada risiko harga berapa, itu juga tidak kalah pentingnya ya. Baik, setelah kita melihat dan menengok ya dari tampilan overall Inet pada posisi perdagangan saat ini, kita langsung melihat di chart dari Inet itu sendiri ya. Inet dari itu sendiri ya. Sebelum ke start, kita sedikit menengok ke kira-kira berapa ya potensi atau persentase dari selama perdagangan sesi 1 ya sampai dengan di awal pembukaan sesi 2 ini. Dari trade book, kalau tadi sudah kita sampaikan secara data nominalnya, kita lihat secara grafiknya ya. Memang mulai dari awal pembukaan Inet ini terjadi tekanan jual ya sampai dengan detik ini ya, tekanan jual. Namun kira-kira secara overall pada posisi average jual berapa dan tekanan beli berapa akan kita lihat di time chartnya ini ya, time chartnya ini. Di sini memang terlihat mulai dari pagi saat pembukaan 30 menit pertama 80% tekanan jual terus ya. Memang pernah terjadi tekanan beli yang lebih besar dari tekanan jualnya, yaitu 10 menit kemudian ya. Namun secara overall sampai dengan saat ini maka masih terjadi secara keseluruhan itu tekanan jual masih mendominasi. Berapa itu? Yaitu sekitar 66%, sementara tekanan belinya itu di minor, yaitu di 34% ya. Jadi sepertinya ini menunjukkan adanya relaksasi ya, jadi Inet sebelum melanjutkan kembali kenaikannya atau bullish ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kita sebagai trader hanya bisa menduga dan melihat potensinya, probability-nya, namun itu pun juga tidak asal menebak ya, tidak asal menduga, tetapi juga berdasarkan pada data dan fakta yang terikot selama proses perdagangan berlangsung sebelumnya. Itulah kenapa ketika kita in atau out harus berdasarkan pada data, jangan hanya semata-mata mendasarkan pada feeling ya, sehingga kalau kita masuk jangan sampai di pucuk, dan kalau kita jual jangan sampai di saat market maker atau liquid provider itu sedang beli. Jadi jangan kebalikan, apalagi kita sebagai retail. Kita coba tengok ya sedikit saja ya posisi dari all investor, yaitu meliputi dari domestik dan foreign ya sampai dengan tanggal 18 Februari ya. Di sini seperti tadi sepintas saya tunjukkan, net sell terjadi ya untuk investor asing. Nah, di sini ada XL, CC, AZ, ZB, GR ya di posisi sell. Kemudian di posisi buyer ada CP, YP, PK mungkin ya, JP Morgan, kemudian AK, dan kemudian MG. Nah, ini sepintas saja kita tunjukkan. Nah, kita langsung lanjut sekarang ke tampilan dari chart, sehingga dari chart ini pun kita bisa mengira-ira ya, memprediksi potensi ke arah mana lah
inet ini dalam waktu dekat atau target menengah ya atau pendeknya ya. Di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat dari tampilan chart ini ya, sejak terjadi penurunan ya atau bearish yang paling dalam yang dialami oleh inet yaitu pada tanggal Februari ya, sehingga sampai menyentuh harga di 276. Ini adalah harga terendah ya yang dialami oleh inet sejak terjadinya gonjang-ganjing MSCI tanggal 27-28 Januari kemarin ya, itu sempat menyentuh paling rendah ya. Namun alhamdulillah kemudian berangsur-angsur naik. Itu di harga 276 ya. Nah, kalau kemudian dari standpoint 276 itu sampai dengan hari ini atau saat ini kira-kira sudah terjadi kenaikan berapa persen ya? Sudah terjadi kenaikan berapa persen? Kira-kira itu sudah terjadi kenaikan ini 54,10% ya, atau kita bulatkan 55%. Artinya kalau lah, tapi ini juga jarang ini ya toh, karena namanya manusia itu kan selalu dianggapi rasa fear and greed ya. Ketika terjadi penurunan yang demikian tajam dan itu jadi pada tanggal 3 Februari ya, memang ada yang nyerok, tetapi saya yakin banyak juga yang takut kalau di bawah lebih dalam lagi. Tetapi kita bisa berandai-andai seandainya ya toh, seandainya di saat di harga yang paling rendah tersebut ada yang nyerok ya toh, maka kalau dihitung sampai dengan hari ini tanggal 19, maka itu kurang lebih sekitar setengah bulan ya, sekitar 15 harian ya, 15 harian mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 19 ya, kira-kira 16 hari atau setengah bulan lah, itu sudah dapat profit 50% lebih. Luar biasa ya, luar biasa ya. Who knows ada yang mendapatkan profit sebesar itu, semoga saja ya. Tetapi rasanya sebagai seorang trader yang saya yakin mayoritas retail itu menjalankan secara intraday, yaitu trader bukan swing apalagi investing gitu, maka ya eksekusi itu selalu dilakukan secara jam-jaman bahkan menitan gitu. Paling lama ya 1 hari sudah keluar gitu. Kalau lebih dari 1 hari biasanya itu ya nyantol gitu, nyantol floating loss, akhirnya yang semula diniatkan untuk trade intraday menjadi swing ya, itu sudah biasa, bukan hal yang luar biasa ya toh itu. Nah, karena apa? Karena memang dalam perjalanannya pada tanggal 9 Februari itu ketika sudah pernah naik ya toh, mencapai harga tertinggi di 398, itu pernah turun dan terendahnya di tanggal 9 Februari itu dengan harga 308 ya ini. Nah, sehingga ya kita nggak akan tahu, tapi setelah itu kemudian naik terus ya, sampai dengan hari ini ya. Mudah-mudahan ini akan lanjut ya, akan lanjut. Nah, kalau lanjut ya kira-kira di posisi harga berapa yang paling dekat yang bisa dicapai. Nah, inilah kita perlunya melihat grafik ya, chart, candlestick dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa resisten terdekat ya yang harus di breakout oleh inet itu adalah resisten di harga 456 ya, di harga 456. Kenapa di harga 456 ya toh? Di harga 456 ya kurang lebihnya ya, karena di harga itu adalah harga yang pernah dicapai tertinggi pada tanggal 27 Januari ya. 27 Januari itu dia pernah mencapai harga tertinggi sebelum berangsur-angsur drop sampai dengan tanggal 3 Februari tersebut ya. Ini nah, karena ini adalah harga tertinggi yang pernah dicapai pada tanggal 27 Juli, maka itu menjadi sekaligus resisten terdekat yang harus di breakout sebelum lanjut naik. Nah, saat ini masalahnya itu masih di harga 422. Nah, di 422. Sehingga kalau bisa sampai dengan etapa pertama di harga 456, maka kurang lebih ada kenaikan sekitar 7,2% atau sekitar 7% lah. Ya, it's lumayan ya, 7%. Tapi saya ingatkan sebagai seorang intraday trader bahwa nanti ketika harga itu, bukan nanti atau mungkin besok ya, terjadi kenaikan harga ya, saat-saat mendekati harga 456 kok naik turun 546,
456, 454 gitu, naik lagi lama gitu ya, ya cepat-cepat saja. Kalau misalnya sudah dapat 3 atau 4% ya di TP saja. Itu kalau menurut saya sih wajib ya, mandatory ya bagi seorang intraday ya. Karena apa? Karena ketika nggak kuat naik itu biasanya akan turun lagi ya. Walaupun nanti bagi swing ya kalem-kalem aja, tetapi kita ini kan mayoritas kan sebagai trader intraday ya kan, benar-benar sebagai trader berdagang ya, beli jual ya, atau jual beli kan begitu ya, tidak sabar kalau menunggu beberapa hari atau minggu apalagi tahun ya kan itu. Nah, ini adalah handicap pertama yang dilapi, sehingga target terdekat ya mungkin terjadi besok pagi atau lusa, itu adalah harga di resisten 456 ya. Kalau itu berhasil di breakout ya tanpa ada retest ya, maka etapa berikutnya adalah di harga berapa ini? Harga 484 ya, 484 ya, sehingga kalau itu terjadi maka akan ada profit sekitar 12,7% ya. Tuh, jadi target berikutnya itu ya, target berikutnya. Tetapi ingat ya, jangan hanya target profit aja yang kita pikirkan. Sebagai seorang trader, kita juga yang pertama dan utama adalah memikirkan ketika terjadi pullback ya, atau pembalikan arah yang dari harapan kita bullish menjadi bearish. Nah, yang harus kita jaga nih adalah di harga berapa kita harus out ya toh, di harga berapa kita harus cut loss, kecuali dari kita yang memang kita niatkan untuk swing ya. Swing pun sebagai seorang trader ya, stok saham itu ya harus aktif melihat ya toh progresivitas dari saham itu sendiri setiap hari. Jangan-jangan nanti karena apa? Karena saat ini itu yang namanya IHSG masih sangat-sangat volatil ya, harga itu sangat-sangat volatil ya. Yang benar itu ya hanya pasar itu sendiri. Nah, support yang harus kita jagani ya, itu adalah support paling tidak itu adalah harga terendah dari harga hari ini. Itu adalah support terendah. Nah, saat ini harga terendah dari detik ini itu adalah harga di 418. Ini adalah harga terendah, itu menjadi support. Nah, kalau nanti itu turun lagi di bawah 418 kemudian naik saat penutupan, berarti support yang paling dekat yaitu yang harus kita jaga nih ya. Karena setelah itu maka support yang berikutnya adalah support di harga terendah hari kemarin, itu lebih rendah lagi, yaitu di harga berapa? Di harga 388. Tetapi insya Allah jangan sampai harga terendahnya itu ya mengarah atau supportnya itu mengarah ke harga terendah posisi kemarin, yaitu di 388 ya. Tetapi kalau kita lihat di Fibonacci-nya, retracement Fibonacci-nya, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Karena apa? Karena posisi candlestick secara keseluruhan mulai dari awal sampai saat ini ya, di hari Kamis ini, itu secara keseluruhan mudah-mudahan tetap bertahan. Secara keseluruhan itu ada di atas golden rasio dari Fibonacci 50% ya, di atas itu. Nah, di harga berapa itu Fibonacci golden Fibonacci itu? Itu di harga 414. Di harga 414. Nah, sementara harga terendahnya detik ini itu masih di harga 418. Artinya apa? Artinya masih di atas dari Fibo ya, 50%. Perasaan saya ya, hipotesis saya, dia turun itu untuk retest ya. Jadi setelah kemarin dia berhasil membreakout ya golden ratio Fibo 50%, maka hari ini adalah retest ya, retest. Nah, tetapi dia mencoba retest ini ya, sepertinya dia tidak akan mampu menembus ya, atau minimal hanya kiss retest ya. Dalam teorinya itu ada istilah kiss retest. Jadi mencium sebentar lah, mencium line dari Fibo 50% ini, setelah itu dia pullback ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, naga-naganya kok seperti itu, karena ini terendahnya sudah 418, sementara Fibonya itu di 414 gitu ya, tinggal 2 tick
Mudah-mudahan begitu nyium, katakanlah sampai nyium di 414, dia langsung pullback dan meneruskan bullishnya mencapai pada target terdekat yang tadi saya sebutkan di 456, dan itu kalau berhasil ditembus langsung ke target berikutnya, yaitu di resisten berikutnya tepat di rasio Fibo 61,8, yaitu di harga berapa ini, sekitar 488 ya, 488 ya. Dengan demikian kalau kita hitung dari posisi saat ini kurang lebihnya, kalau sampai bisa menembus di etapa kedua di rasio Fibo 61,8, maka akan terjadi kenaikan sekitar 12,7%, atau paling tidak kalau besok baru bisa menyentuh pada resisten yang paling dekat, yaitu di 456, paling tidak bisa menghasilkan profit 7%. Tetapi sekali lagi, ojo ditontok profit tok, tapi mikir no ya apa nek pullback balik bearish itu. Tapi tadi sudah saya sampaikan antisipasinya pada harga berapa kita harus cut loss, stop loss, dan kita harus mengantisipasi. Walaupun sekali lagi saya sampaikan ya toh, kekuatan cut loss, stop loss itu sangat tergantung pada masing-masing trader ya, masing-masing trader, karena itu sangat-sangat tergantung dari efek psikologis. Tetapi apapun, whatever reason, kalau persentase, kalau kita menghitungnya stop loss di persentase, maka tetap saja juga akan sama apakah itu jumlah nominal kecil atau nominal besar itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya tentang hipotesis atau potensi kira-kira kemana arahnya daripada ini. Tapi yang jelas sejak dari tanggal 3 Februari sampai dengan saat ini sudah menyentuh lebih dari 50% profit yang diperoleh itu. Ya itu, dan semoga ini akan terus lanjut ya sampai minimal harapan kita sampai pada Fibo rasio di 78,6 ya paling tidak ya, karena ini adalah resisten psikologis. Kenapa saya sebut resisten psikologis? Karena ini adalah saat-saat dimana terjadi menjelang ya goro-goro atau gonjang ganjingnya dari MSCI beberapa waktu yang lalu. Nah ini soalnya ini merupakan resisten cukup kuat ini. Resisten cukup kuat. Jadi ini taruhannya itu ini ya. Apakah dia sampai sini, kita lihatlah ya. Karena ini perjalanan masih jauh ya, harus menempuh dan memberikan beberapa barikade yang harus ditempuh oleh Sinet. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebagai trader bisa memberikan cuan ya, dan itu juga menjadi sumbangan positif bagi kenaikan IHSG ya, IHSG secara keseluruhan, sehingga bisa memberikan harapan IHSG akan pulih kembali sama seperti sebelum terjadinya gonjang-ganjing MSCI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali bermanfaat. Kalau informasi yang sampaikan ini bermanfaat, subscribe, karena sekali lagi saya akan menyampaikan apa adanya berdasarkan data dan fakta tanpa menggunakan angan-angan atau apapun. Ini hanya sepenuhnya menggunakan data dan fakta yang kita lihat dan bisa kita trace dan kita lacak. Mungkin itu, tapi sekali lagi saya juga selalu tidak lupa disclaimer ini bukan merupakan ajakan beli atau jual, tetapi semata-mata edukasi bersama untuk saya juga untuk kalian semua. Oleh karenanya sekali lagi, bila bermanfaat silahkan di-share kepada yang lain dan like, subscribe. Akhir kata saya cukupkan sekian, kita lanjutkan pada emiten-emiten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.